Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi selama 3 hari terakhir di Kabupaten Karangasem menyebabkan banyak pohon bertumbangan. Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi kantor Disdikpora Provinsi Bali terkait proses PPDB SMA SMK tahun ajaran 2023-2024. Mencicipi kuliner tipa tahu gerenceng yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Dodik Dwi Purwanto asal Lumajang, Jawa Timur kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor temannya sendiri. Tersangka kini ditahan di Mapores Jembrana. Dodik mengaku pada 30 Juni lalu ia datang ke rumah temannya di Kelurahan Loloan Timur, Jembrana. Saat itu ia melihat sepeda motor korban berada di halaman rumah dengan kunci yang masih tercantol. Berdasarkan hasil penyelidikan dan juga saksi-saksi dan juga petunjuk-petunjuk dari Satreskrim khususnya unit Opsal berhasil mengamankan pelaku, dan dari hasil mengamankan pelaku itu juga diamankan barang bukti milik korban, kemudian juga untuk kerugian yang dialami oleh korban adalah senilai 22 juta rupiah. Untuk pasal yang kita sangkakan untuk sementara terhadap tersangka ini, kita sangkakan pasal 362 KUHP tentang pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dan untuk informasi juga, untuk pelaku ini merupakan residivis kasus penggelapan uang pada tahun 2013 di daerah Malang dan mendapat vonis kurang lebih 3 tahun penjara. Tersangka ditangkap di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Sebelumnya ia juga pernah ditangkap karena kasus penipuan dan penggelapan uang serta pencurian sepeda motor di Malang, Jawa Timur. Kini tersangka bakal kembali masuk bui. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Di jalur belakang, misalnya diterima, mereka ada ribuan loh di jalur belakang. Sama aja kita merebut hak orang lain kan demi kita kan. Sejumlah orang tua Selasa siang mendatangi kantor Disdikpora Provinsi Bali. Mereka mempertanyakan sistem zonasi terkait proses PPDB SMA SMK tahun ajaran 2023-2024. Salah satu orang tua, Suartama, mengaku anaknya ditolak masuk ke satu sekolah negeri, padahal jarak tempuh ke sekolah hanya sekitar 1,3 km. Sementara dari hasil pengecekan di PPDB, ada siswa yang jarak rumahnya lebih jauh, 3 km. Justru diterima. Suartama menyesalkan sistem zonasi karena anaknya kini depresi dan tidak mau makan. Rumah ke sekolah itu kan cuma 1 kilo. 1 kilo 34 meter kalau tidak salah. Tapi tetap tidak lolos melalui zonasi. Makanya saya datang ke sini untuk mencari klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan Olahraga di sini. Karena setelah saya cek di sekolah, ada salah satu siswa yang lolos itu dengan jarak sekolah dengan rumahnya itu hampir 3 kilo. Anak saya tuh kayak mana ya, makan pun tidak mau, kayak istilahnya stres lah. Karena kaget, tidak menyangka sekolah yang begitu dekat, tapi ditolak kan. Selain Suartama, ada lebih dari 100 orang tua yang menyampaikan keluhan yang sama. Mereka kan punya masalah, jadi kadang-kadang mereka mendaftar di sekolah lewat zona atau prestasi atau raport tidak keterima dua-duanya, jadi mereka bingung mau sekolah di mana. Tapi kami di sini selaku yang menangani tidak bisa mengganggu-gugat dan tidak bisa karena pendaftaran udah selesai. Juga ada ketidaktelitian orang tua dalam sistem pendaftarannya. Jadi anaknya jadi korban. Masalahnya mereka adalah ketika sudah pengumuman baru berduyun-duyun ke sini.
mereka tidak selalu memantau pergerakan dari sistemnya. Berapa keluhan yang masuk? Totalnya 100 deh, ratusan. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keluhan sejumlah orang tua dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini. Namun diimbau orang tua murid juga lebih teliti mengisi formulir pendaftaran secara daring. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Industri hotel, restoran, dan hiburan masih menjadi penyumbang pajak terbesar bagi PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, Bali selama 1 semester atau 6 bulan terakhir. Ini menjadi bukti pariwisata menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Badung. Selama 1 semester tahun ini, pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung surplus 178% dari target triwulan kedua, atau sekitar 2,3 triliun rupiah, melebihi target 1 semester sebesar 1,3 triliun. 457 miliar. Realisasi sampai sekarang ini 1,3 triliun dah. 1,3 triliun dah. Kemudian di restoran targetnya 329 miliar, realisasi 458. Kemudian di hiburan targetnya 50 miliar, realisasinya 68 miliar. Jadi cenderung mengalami peningkatan ya Bu, kalau dibandingkan? Iya, peningkatan ini. Kalau hotelnya sekitar 154,12%. Kemudian kalau restorannya 139% dari target jenis pajaknya nih. Kalau target keseluruhan. Surplus pendapatan pajak menunjukkan pariwisata di Bali sudah mulai pulih. Wisatawan mancanegara mulai kembali melirik Bali untuk berlibur sehingga memicu pertumbuhan bisnis hotel, restoran, dan hiburan. Bapeda Kabupaten Badung mencatat pajak restoran mencapai 455 miliar rupiah, melebihi target 228 miliar rupiah. Pajak hiburan juga melampaui target dari 34 miliar, naik menjadi 68 miliar lebih. Begitu juga dengan hotel, di mana dalam semester 1 ditargetkan 701 miliar, namun perolehan pajak mencapai 1,3 triliun lebih. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.